Malam nisfu Sya'ban. Wah, kalau udah ngomongin ini, pasti deh perdebatannya panas lagi setiap tahun. Dan intinya tuh selalu balik ke satu pertanyaan. Hadis yang jadi dasarnya tuh sebenarnya kuat nggak sih? Bisa dipercaya nggak sih? Nah, di sini kita akan coba bongkar bareng-bareng. Kan sering banget kita denger ya, terutama dari sebagian saudara kita, argumennya kencang banget. Mereka bilang hadis-hadis soal keutamaan malam nisfu Sya'ban itu lemah. Bahkan ada yang bilang palsu. Dan buat banyak orang, klaim ini tuh udah kayak, ya udah, final, titik, debat selesai. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau ternyata ulama yang jadi rujukan utama mereka, panutan mereka, justru punya pendapat yang 180 derajat berbeda? Nah, ini nih yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Yuk, kita lihat lebih jauh. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita coba petain dulu ya medan perangnya. Biar kita paham dulu nih siapa lawan siapa, argumennya apa aja. Ini penting supaya kita nanti ngerti di mana letak plot twistnya. Jadi, gampangnya gini, ada dua kubu besar. Kubu pertama sebut aja tim pro amalan. Mereka yakin banget sama hadis keutamaan malam ini dan semangat beribadah. Nah, kubu kedua, ini tim kritis. Mereka bilang, hadisnya aja lemah kok dijadiin dasar amalan. Jadi mereka nolak, oke? Kebayang ya, simpel kan? Oke, petanya udah jelas. Sekarang kita fokus ke satu nama. Satu tokoh kunci yang bisa dibilang jadi wasit dalam perdebatan ini. Beliau ini ulama yang penilaiannya soal hadis, wah udah kayak standar emas deh di zaman sekarang. Siapa dia? Beliau adalah Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, buat banyak kalangan, terutama Salafi, nama beliau ini udah nggak asing lagi. Penilaian beliau itu sering banget jadi patokan utama. Kenapa? Karena keahlian beliau dalam takhrij, atau gampangnya, ilmu melacak dan ngecek keahlian hadis itu diakui banget. Jadi, ingat-ingat ya nama ini, Sheikh Al-Albani. Karena beliau ini game changernya. Nah, ini dia nih bagian puncaknya, bagian yang paling seru. Kita bakal lihat gimana si standar emas ini ngasih putusan soal hadis yang lagi kita omongin. Kalau kita mikir logis ya, Syekh Al-Albani ini kan terkenal super ketat kalau nyaring hadis. Jadi, ekspektasinya, beliau pasti bakal bilang, oh, hadis nisfu Sya'ban ini lemah. Pasti gitu kan? Tapi, pertanyaannya, apa benar begitu? Jawabannya ada di salah satu kitab mahakarya beliau, As-Silsilah As-Shahihah. Dan di situ, beliau nulis dengan tegas, dengan jelas. Ini adalah hadis sahih. Yap, Anda nggak salah dengar, sahih. Ulama yang jadi rujukan utama kelompok yang paling kritis soal ini justru bilang hadisnya sahih. Gimana? Kaget kan? Ini benar-benar putusan yang di luar dugaan. Pasti langsung pada nanya, loh kok busa? Apa sih alasannya? Apa dasar ilmiahnya sampai Syekh Al-Albani bisa sampai pada kesimpulan yang kayaknya beda banget sama anggapan umum para pengikutnya ini? Jawabannya terletak pada satu prinsip keren dalam ilmu hadis. Namanya ta'adud ats-turuq. Biar gampang, bayangin deh sehelai benang itu kan gampang putus ya, lemah. Tapi kalau kita kumpulin puluhan benang, bahkan ratusan, terus kita pilih jadi satu, jadinya apa? Tali yang super kuat. Nah, hadis juga gitu. Mungkin satu jalur riwayat ada sedikit kelemahan, jalur lain juga ada. Tapi karena jalurnya banyak banget, mereka ini saling menguatkan. Dari yang tadinya lemah, jadi naik kelas, jadi kuat, jadi sahih. Dan ini buktinya. Kenapa Syekh Al-Albani bisa seyakin itu? Coba lihat deh daftarnya. Hadis ini tuh bukan cuma diriwayatin sama satu atau dua sahabat. Bukan. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Abu Ta'labah, Abdullah bin Amr, Abu Musa, Abu Hurairah, bahkan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Banyak banget kan? Nah, inilah yang namanya ta'adud at-turuq dalam aksi. Kekuatannya itu datang dari banyaknya jalur riwayat ini, jadi bukan omong kosong. Oke, dari semua drama dan fakta mengejutkan ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Ternyata ada beberapa hal penting banget loh yang bisa jadi bahan renungan kita semua. Pelajaran pertama, dan ini yang paling penting, klaim yang bilang pokoknya semua dalil nisfu Sya'ban itu lemah, itu ternyata penyederhanaan yang ya terlalu sederhana, oversimplification. Kenyataannya jauh lebih rumit, lebih kompleks. Justru kasus Syekh Al-Albani ini nunjukin ke kita kalau dalam ilmu hadis itu jarang banget ada yang hitam putih. Selalu ada nuansanya. Artinya apa buat kita? Artinya, kalau mau diskusi atau debat, ya harus proporsional. Pakai data, bukan cuma katanya. Beda pendapat itu biasa, wajar banget. Yang penting, kita harus sadar kalau keragaman pandangan itu nyata.
bahkan dari ulama yang paling kita hormati sekalipun. Dan akhirnya, kasus ini jadi cermin buat kita semua. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Isu apa lagi ya atau klaim-klaim simpel apa lagi yang selama ini kita telan mentah-mentah tanpa cek-recek? Mungkin ini saatnya kita jadi lebih kritis dan mulai menggali lebih dalam, nggak cuma di permukaan aja, ya kan?